Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud Effendi, NIM 260-201-2004. Saya dari kelompok 4, praktikum fisika kimia perairan, yang didampingi oleh asisten pendamping Kak Narita Reci Kusuma. Kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan salah satu dari parameter fisika perairan, atau lebih tepatnya saya akan mencoba untuk mempraktekkan parameter salinitas perairan. Salinitas merupakan salah satu dari parameter fisika yang berfungsi untuk mengukur kadar garam di suatu perairan. Cara mengukur salinitas suatu perairan sangat mudah dengan menggunakan alat yang bernama refraktometer. Cara mengukur salinitas. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang berupa sampel air dari kolam yang akan kita ukur salinitasnya. Kemudian refraktometer seperti ini. Ada juga pipet tetes, aquades untuk mengkalibrasikan, dan tisu untuk membersihkan. Pertama-tama siapkan refraktometer dan kemudian tetesi dengan aquades untuk mengkalibrasikan refraktometer. Kemudian lap dengan menggunakan tisu. Pertama-tama ambil air sampel dengan menggunakan pipet tetes, kemudian tetesi di atas permukaan refraktometer. Kemudian ditutup kacanya lalu diamati. Beginilah hasil pengamatan salinitas dengan menggunakan alat refraktometer. Dari data tersebut terlihat bahwa perairan yang saya gunakan untuk pengujian salinitas adalah perairan tawar karena memiliki kandungan garam atau salinitas 0 ppm. Demikian hasil dari video saya tentang cara mengukur salinitas suatu perairan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Irtawa dengan NIM 260201120008 dari kelompok 4A Praktikum Fisika Kimia Perairan. Parameter fisika substrat dasar perairan. Pengertian substrat dasar perairan. Substrat dasar perairan merupakan zat atau material yang mengendap pada dasar suatu perairan. Substrat dasar perairan dapat berupa zat biotik dan zat abiotik. Jenis substrat dasar perairan ada beberapa macam, di antaranya yaitu lumpur, tanah liat, pasir, kerikil, dan batu besar. Fungsi substrat dasar perairan. Menurut Ridwan 2016 menyatakan bahwa adanya substrat dasar dalam suatu perairan dapat berguna sebagai tempat menempel dan melimpahnya detritus organik sebagai sumber makanan. Pengamatan substrat dasar bertujuan untuk mengetahui jenis, bau, warna, dan tekstur substrat dasar dari suatu perairan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu gayung, saringan, dan nampan. Metode pengamatan substrat dasar perairan. Langkah yang pertama yaitu mengambil substrat dasar perairan menggunakan gayung, lalu menyaringnya menggunakan saringan, dan kemudian meletakkannya pada nampan. Metode selanjutnya menganalisis substrat dasar perairan. Mengamati jenis substrat dasar perairan, mengamati bau, mengamati warna,
dan mengamati tekstur substrat dasar perairan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, substrat dasar perairan pada pengamatan kali ini memiliki jenis substrat pasir berbatu, bau substrat sedikit amis, warna substrat coklat kehitaman, dan tekstur substrat kasar dan sedikit lembek. Pada hasil pengamatan didapatkan jenis substrat perairan sungai tersebut adalah pasir berbatu. Menurut Wahyuni dan Zakaria 2018, kultifan yang biasa hidup pada perairan dengan substrat dasar pasir berbatu yaitu ikan lele lokal, ikan lele dumbo, ikan wadar atau ikan parai, ikan gabus, ikan tawas, dan lain-lain. Keterkaitan variabel substrat dasar perairan dengan variabel lainnya. Variabel substrat dengan variabel kecerahan. Substrat yang naik dan terbawa ke permukaan bisa menyebabkan air menjadi keruh. Hal tersebut akan mempengaruhi nilai kecerahan pada suatu perairan. Pada perairan yang memiliki substrat berlumpur, nilai kecerahan air pada perairan tersebut akan semakin rendah. Variabel substrat dan variabel arus. Kecepatan arus yang tinggi dalam perairan akan menyebabkan tipe substrat dasar pada perairan tersebut didominasi oleh tipe substrat berbatu, karena yang mampu diendapkan di dasar perairan tersebut adalah partikel-partikel yang berukuran besar seperti kerikil atau batu, sedangkan partikel yang halus akan terbawa oleh arus yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Narasati, NIM 2602012012020 dari kelompok 4 Praktikum Fisika Kimia Perairan. Di sini saya akan menjelaskan simulasi variabel kecerahan. Parameter fisika variabel kecerahan. Kecerahan merupakan parameter fisika yang erat kaitannya dengan proses fotosintesis pada suatu ekosistem perairan. Kecerahan menggambarkan sejumlah atau sebagian cahaya yang diteruskan pada kedalaman tertentu yang dinyatakan dengan persen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Salim et al. 2017 yang menyatakan bahwa kecerahan merupakan salah satu parameter fisika yang penting untuk keberlangsungan ekosistem perairan. Kecerahan merupakan tingkat intensitas cahaya matahari yang dapat menembus suatu perairan, sehingga hal ini sangat dipengaruhi oleh kekeruhan. Menurut Hamuna et al. 2018, kecerahan merupakan tingkat transparansi perairan yang dapat diamati secara visual menggunakan secdis. Alat yang digunakan untuk mengukur kecerahan adalah secdis modifikasi. Secdis modifikasi terdiri atas dua bagian, yaitu piringan secdis dan tongkat berskala. Piringan secdis terbuat dari logam berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 30 cm, berwarna hitam putih selang-seling. Selanjutnya yaitu metode. Masukkan secdis secara perlahan ke badan perairan hingga secdis terlihat samar-samar, lalu tandai titik tersebut sebagai K1. Lalu masukkan secdis lebih dalam lagi hingga secdis tidak terlihat, lalu tandai titik ini sebagai K2. Menurut Ghazali et al. 2020, rumus kecerahan yaitu jarak hilang ditambah jarak samar-samar dibagi 2, atau K sama dengan K1 ditambah K2 bagi 2. Lalu catat hasil yang didapat dan masukkan ke dalam rumus. Keterkaitan variabel kecerahan dengan variabel lainnya. Yang pertama yaitu kecerahan dengan kedalaman. Semakin dalam perairan, maka tingkat kecerahannya akan semakin rendah. Kecerahan dengan substrat akan semakin turun tergantung substrat yang ada, karena meningkatnya jumlah kekeruhan air akibat substrat yang menghalangi cahaya masuk. Lalu yang ketiga yaitu kecerahan dengan arus. Arus yang kuat akan membuat kekeruhan air yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Dwi Cahaya Insani dengan NIM 260200140140144 kelompok 4 Aquakultur. Kedalaman perairan. Nugraha et al. Tahun 2013 menyatakan bahwa kedalaman perairan adalah jarak dari permukaan air hingga ke dasar perairan. Perairan yang baik untuk pemeliharaan ikan berkisar antara 0,75 sampai 1,25 meter, karena air pada kedalaman tersebut masih dipengaruhi oleh sinar matahari, sehingga merupakan lapisan yang produktif.
Hal tersebut diperkuat oleh Maresi et al. Tahun 2015. Fitoplankton juga banyak dijumpai pada kedalaman yang tidak lebih dari 1 meter pada perairan umum seperti sungai, waduk, dan danau. Keterkaitan kedalaman dengan variabel lainnya. Yang pertama, kedalaman dengan suhu. Semakin dalam suatu perairan, maka suhu dalam perairan tersebut semakin rendah. Hal tersebut terjadi karena cahaya yang menembus perairan semakin sedikit. Yang kedua, kedalaman dengan kecerahan. Semakin dalam suatu perairan, maka kecerahannya semakin menurun. Hal tersebut terjadi karena cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan sudah terbiaskan. Yang ketiga, kedalaman dengan DO atau dissolved oxygen. Semakin dalam suatu perairan, maka kandungan oksigen dalam perairan tersebut akan semakin rendah. Hal tersebut terjadi karena semakin dalam perairan, intensitas cahaya matahari yang masuk semakin menurun, sehingga fitoplankton tidak dapat berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Yang keempat, kedalaman dengan substrat dasar perairan. Semakin dalam suatu perairan, maka substrat dasar perairan tersebut semakin berlumpur, sedangkan perairan yang dangkal kebanyakan mempunyai substrat dasar yang berbatu atau berpasir. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengukuran kedalaman perairan. Yang pertama, badan perairan, dan yang kedua, SAGIDIS modifikasi. SAGIDIS terdiri dari 2 bagian, yaitu piringan SAGIDIS dan tongkat berskala. Tongkat SAGIDIS terbuat dari pralon yang sudah diberi skala dari 0 sampai 150 cm. Piringan SAGIDIS terbuat dari logam berbentuk lingkaran dengan diameter kurang lebih 30 cm dan berwarna hitam putih selang-seling. Untuk mengukur kedalaman perairan, kita hanya perlu menggunakan tongkat SAGIDIS yang sudah diberi skala dari 0 sampai 150 cm. Metode pengukuran kedalaman perairan. Pertama, masukkan tongkat berskala ke dalam perairan sampai pada dasar perairan, tetapi jangan sampai menembus substrat dasar perairan. Baca skala yang terdapat pada tongkat berskala, lalu catat hasil yang didapatkan. Hasil yang didapatkan pengukuran kedalaman perairan yaitu 110 cm atau sama dengan 1,1 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazwina Malwainan Hilmi, NIM 260201201200030, kelompok 4, akuakultur kelas A. Arus yaitu suatu pergerakan air mengalir yang dapat disebabkan oleh angin ataupun perbedaan kedalaman densitas air. Arus dibagi menjadi 2, yaitu arus permukaan dan arus dalam. Arus permukaan yaitu arus yang disebabkan oleh tiupan angin. Arus dalam yaitu arus yang berada di kedalaman perairan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Gia et al. 2019, nilai optimal kecepatan aliran sungai berkisar 0,06 sampai 0,31 meter per detik. Hal ini diperkuat oleh Kasri et al. 2012 yang menyatakan bahwa semakin tinggi kecepatan arus suatu perairan dan daya akumulasi logam disebabkan oleh dangkalnya suatu perairan. Keterkaitan arus dengan variabel lainnya. Arus dengan substrat. Semakin cepat arus perairan, maka jenis substrat yang ada di perairan akan memiliki jenis substrat bebatuan, kerikil, dan pasir kasar. Kedua, arus dengan DO. Semakin kuat arus, maka kadar DO di perairan akan meningkat dikarenakan terjadinya proses difusi oksigen di perairan. Arus dengan kecerahan. Jika arus cepat, maka akan membuat kekeruhan oleh arus yang membuat tingkat kecerahan menurun. Alat dan bahan arus permukaan. Pertama, tali rafia 1 meter, buah jeruk, dan stopwatch.
Alat dan bahan arus dalam. Pertama, botol 1 liter 2 biji, tali rafia, kawat besi, kain parasit, pemberat, dan stopwatch. Metode pengukuran arus permukaan. Pertama, letakkan bola arus pada badan perairan. Selanjutnya, melepaskan bola arus dengan masih memegang tali, kemudian nyalakan stopwatch. Lalu, matikan stopwatch ketika tali sudah meregang dengan sempurna. Masukkan waktu yang didapat ke dalam rumus. Waktu yang didapat kecepatan arus yaitu 5 detik. Selanjutnya, masukkan ke dalam rumus V sama dengan S per T. Dengan S sama dengan 1 meter, jadi 1 dibagi 5 sama dengan 0,2 meter per sekon. Metode arus dalam. Pertama, letakkan current meter pada badan perairan. Lalu, lepaskan current meter dengan masih memegang tali, kemudian nyalakan stopwatch. Matikan stopwatch ketika tali telah meregang sempurna. Masukkan waktu yang didapat ke dalam rumus. Waktu yang didapat yaitu 9 detik. Selanjutnya, masukkan ke dalam rumus V sama dengan S per T dengan S 1 meter, jadi 1 dibagi 9 sama dengan 0,11 meter per sekon. Kultifan yang tersebar di perairan sungai tersebut yaitu ada ikan sapu-sapu Pterygoplictis pardalis. Ikan sapu-sapu merupakan ikan omnivora yang dapat memakan alga, protozoa, mikrofungi, zat organik, dan mikroba lain. Cardoso et al. 2017. Ikan ini berhabitat di lantai perairan yang hangat. Di sungai, ikan ini mendiami habitat yang perairannya dangkal, memiliki arus lambat dasar, perairan yang landai dan berbatu. Hossein et al. 2018. Kecepatan arus ditentukan oleh kemiringan, kekasaran, kedalaman, dan kelebaran dasarnya. Ikan sapu-sapu biasanya diam di tempat yang dangkal dan memiliki arus yang lambat. Oleh karena itu, ikan sapu-sapu tidak dapat dan jarang ditemukan di perairan yang memiliki arus yang terlalu cepat. Perkenalkan, nama saya Mizur Alfata dengan NIM 26020140145 dari kelompok 4 Aquaculture A, ingin melakukan praktikum fisika kimia perairan, mengukur parameter suhu. Suhu sangat mempengaruhi keberadaan ikan. Apabila suhu terlalu tinggi, maka akan menimbulkan kondisi stres pada tubuh ikan. Variasi nilai suhu air masih dalam batas kisaran optimal yaitu 28 sampai 32 derajat Celcius dan diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan kurang dari 2 derajat Celcius dari suhu alami. Keterkaitan suhu dengan parameter lain. Suhu dengan kedalaman. Semakin dalam perairan, maka suhu akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan cahaya matahari yang sulit menembus perairan. Suhu dengan kecerahan. Semakin tinggi tingkat kecerahan, maka suhu perairan akan semakin hangat. Selanjutnya, suhu dengan arus. Cepat atau lambatnya suatu perairan akan mempengaruhi suhu. Hal ini diperkuat oleh Salim D. et al. Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pola arus yang berubah secara mendadak dapat menurunkan nilai suhu pada air. Yang terakhir, suhu dengan DO. Semakin tinggi suhu perairan, maka kelarutan oksigen akan semakin rendah karena fitoplankton tidak dapat berfotosintesis. Suhu dibagi menjadi dua, yaitu suhu udara dan suhu perairan. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu air dan suhu udara adalah termometer air raksa. Metode pertama adalah menaruh termometer di tempat yang teduh dalam posisi horizontal. Setelah 5 menit, angkat termometer dan amati skala tanpa menyentuh termometer tersebut. Hasilnya, suhu udara adalah 32 derajat Celcius. Metode pertama adalah menaruh termometer di badan perairan dalam posisi horizontal.
Setelah 5 menit, amati skala pada termometer tanpa mengangkat termometer dari perairan. Hasilnya, suhu perairan adalah 30 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Agustianus Cimitias, NIM 260-201-201-223 dari kelompok 4. Tuangkan sebanyak 50 ml sampel air ke dalam gelas ukur. Kemudian masukkan 50 ml sampel ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 2 hingga 3 tetes indikator PP menggunakan pipet tetes. Jika timbul warna merah muda seulas, maka titrasi tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan CO2 mendekati 0. Jika tidak timbul warna merah muda seulas, lanjutkan titrasi menggunakan Na2CO3. Lakukan titrasi dengan menggunakan pipet tetes hingga timbul warna merah muda seulas. Catat jumlah titran yang digunakan. Perkenalkan, nama saya Katarina Kinanti Giri Pangesti, NIM 260-201-201-300-991. Saya dari kelompok 4 Praktikum Fisika Kimia Perairan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengukuran pH perairan. pH atau Power of Hydrogen merupakan parameter kimia yang menunjukkan derajat keasaman dalam suatu larutan. Tinggi rendahnya nilai pH dipengaruhi oleh beberapa variabel lain, yaitu aktivitas biologi, suhu, kandungan oksigen, serta ion-ion lain. Alfidasari et al. 2015. Nilai pH sangat menentukan keberadaan fitoplankton yang mempengaruhi tingkat produktivitas primer suatu perairan. Seperti sebagaimana sudah diketahui bahwa perairan yang subur adalah perairan yang memiliki kadar oksigen yang cukup. pH memiliki
memiliki beberapa keterkaitan dengan variabel fisika kimia lainnya, antara lain pH memiliki keterkaitan dengan alkalinitas. Semakin tinggi pH, maka semakin tinggi pula nilai alkalinitas suatu perairan, karena alkalinitas merupakan kemampuan perairan untuk menetralkan asam. Selain itu, pH juga mempunyai keterkaitan dengan kelarutan oksigen dalam perairan. Seperti sudah diketahui bahwa penghasil oksigen dalam perairan merupakan fitoplankton. Apabila pH terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, hal tersebut dapat mengganggu produktivitas fitoplankton untuk menghasilkan oksigen, sehingga oksigen yang terlarut dalam perairan tersebut dapat berkurang. Selanjutnya, pH memiliki keterkaitan juga dengan kelarutan karbon dioksida dalam perairan, karena seperti yang sudah diketahui tadi bahwa penghasil oksigen dalam perairan merupakan fitoplankton. Apabila fitoplankton tidak dapat menghasilkan oksigen dengan baik, pH-nya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, maka kelarutan karbon dioksida dalam perairan akan semakin meningkat karena organisme akuatik tetap terus berespirasi dan menghasilkan karbon dioksida. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan pengukuran pH adalah Erlenmeyer, air sampel, dan bubuk kunyit. Pengambilan air sampel dilakukan di kolam ikan koi yang merupakan jenis perairan tawar. Langkah pertama adalah dengan menuangkan bubuk kunyit ke dalam air sampel, lalu digoyang-goyangkan untuk menghomogenkan bubuk kunyit air sampel. Lalu tunggu beberapa saat hingga terbentuk endapan. Setelah beberapa saat dapat dilihat endapan yang terbentuk berwarna kuning coklat, yang menurut Wasito et al. 2017 menandakan bahwa pH air bernilai 8. Perkenalkan, nama saya Syama Hendra Manusma Adi dengan NIM 2602001201398 kelompok 4 dari BDP 2020. Alkalinitas. Alat dan bahannya yaitu Erlenmeyer, gelas ukur, air sampel, pipet tetes, tisu methyl orange, indikator PP, dan HCl. Metode pertama, ambil air sampel pada perairan menggunakan botol air sampel. Tuangkan air sampel ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml. Kemudian pindahkan ke dalam gelas Erlenmeyer. Kemudian teteskan 1 hingga 2 tetes indikator PP, maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu berwarna merah muda dan tidak berwarna merah muda. Di sini menghasilkan tidak berwarna merah muda, sehingga teteskan sebanyak 1 hingga 2 tetes methyl orange. Kemudian titrasi menggunakan HCl sebanyak 20 tetes. Menjadi warna merah muda seulas. Kemudian masukkan ke dalam rumus. Pertama yaitu masukkan indikator PP sebanyak 1 hingga 2 tetes. Maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu berwarna merah muda dan tidak berwarna merah muda. Di sini menghasilkan warna merah muda. Kemudian, titrasi menggunakan HCl sebanyak 25 tetes. Sehingga akan menghasilkan warna putih atau bening. Lalu, teteskan methyl orange banyak 1 hingga 2 tetes.
Kemudian, titrasi menggunakan HCl sebanyak 25 tetes. Lalu, catat hasil yang didapat dan masukkan ke dalam rumus. Perkenalkan, nama saya Widekso Aji Pangestu, NIM 260 201 201 341 dari kelompok 4 BDBA. DO atau dissolved oxygen. Kandungan oksigen terlarut atau dissolved oxygen adalah jumlah oksigen terlarut yang terdapat di dalam suatu perairan. Oksigen terlarut umumnya berasal dari difusi udara maupun hasil proses fotosintesis plankton atau tumbuhan air. DO digunakan oleh semua makhluk hidup di perairan untuk kebutuhan hidupnya. Oksigen terlarut juga memiliki batas minimal untuk menunjang kehidupan organisme perairan, baik untuk tumbuh maupun berkembang. DO memiliki batas minimum yaitu 5 mg per liter. Hal ini diperkuat oleh Hamura et al. 2018 yang menyatakan bahwa kadar oksigen terlarut yang optimal bernilai lebih dari 5 mg per liter agar ikan dapat hidup dan berkembang. Menurut Nasution A et al. 2019, perhitungan DO dapat dihitung dengan rumus DO sama dengan mol titran kali N titran kali 8 kali 1000 mg per liter per mililiter sampel. Alat dan bahan: 4 buah pipet tetes, botol BUD, Erlenmeyer, gelas ukur, MnSO4 dan NaOH-Kl, amilum, H2SO4 dan Na2S2O3, SA atau sulfamide acid. Pengambilan air sampel. Pengambilan air sampel menggunakan botol BUD. Saat pengambilan, pastikan jangan sampai terbentuk gelembung udara di dalam botol BUD. Jadi, kita masukkan botol BUD ke dalam badan perairan. Metode: tambahkan MnSO4 1 ml dan NaOH-Kl 1 ml ke dalam botol BUD. Tutup botol BUD, dibuka sedikit saja saat proses penambahan larutan. Setelah itu, lakukan penggojokan sampai terbentuk endapan di bawah botol BUD. Setelah terbentuk endapan, tambahkan sulfamide acid sebanyak 1 ml dan H2SO4 sebanyak 1 ml. Selama proses ini akan terbentuk gumpalan dan dilanjutkan ke proses penggojokan sampai endapan terlarut. Setelah itu kita ukur air sampel sebanyak 50 ml. Pastikan saat pemindahan cairan harus melalui dinding gelas agar tidak terjadi difusi oksigen. Setelah itu kita masukkan air sampel ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya kita titrasi dengan Na2S2O3 sampai terbentuk warna kuning muda pada air sampel. Kemudian tetesi dengan indikator amilum 2-3 tetes sampai terbentuk warna biru. Selanjutnya kita titrasi menggunakan Na2S2O3 sampai warna biru menghilang. Kemudian catat hasil dan masukkan. Hasil pengukuran DO yaitu 7,2 mg per liter. Keterkaitan variabel DO dengan variabel lainnya. DO dengan arus. DO dengan suhu. DO dengan kedalaman. DO dengan kecerahan.